Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Muhammad Arafi Saleh, NPM 202410715163 dari kelas F4A1. Di kesempatan ini saya akan mempresentasikan laporan EAS dan proyek pribadi saya untuk kuliah untuk mata kuliah analisis dan desain berorientasi objek dengan judul Sistem Pelaporan Kerusakan Fasilitas Kampus Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Di sini lanjutnya ada slide kedua, yaitu latar belakang. Latar belakang jadi awal mula ide ini muncul karena saya lihat proses kerusakan fasilitas di kampus itu masih manual banget. Kalau ada kelasnya AC-nya rusak, proyektor mati, atau toiletnya bocor, mahasiswa biasanya cuma bilang langsung ke petugas atau OB dengan melalui kirim chat pribadi. Masalahnya cara begini itu sering bikin laporan telat sampai informasinya nggak lengkap dan yang paling parah nggak ada dokumentasi sama sekali. Jadi kalau misalnya ada kerusakan yang belum ditangani, susah dilacak, sudah berapa lama atau siapa yang tanggung jawab. Dari masalah itu saya kepikiran, gimana kalau dibuatkan aplikasi berbasis web supaya mahasiswa bisa lapor dengan foto, terus admin bisa verifikasi, dan teknisi langsung bisa gerak buat perbaikan. Selanjutnya slide ketiga ada sistem request-nya. Untuk sistem request-nya sendiri, saya asumsikan proyek ini disponsori oleh bagian sarana dan prasarana kampus. Kebutuhan bisnis jelas, laporan harus bisa dikirim mahasiswa, divalidasi admin, dikerjakan teknisi, dan statusnya bisa dipantau. Kalau soal manfaatnya ya otomatis perbaikan bisa jadi lebih cepat, lingkungan kampus lebih nyaman buat belajar, dan yang penting data kerusakan itu kesimpanannya dengan rapi. Bisa jadi bahan evaluasi juga buat kampus ke depannya. Selanjutnya di sini ada slide keempat tentang proses bisnis sekarang atau versus usulannya. Nah, saya bandingkan antara proses yang berjalan sekarang sama proses yang saya usulkan. Yang sekarang itu seperti tadi saya bilang, serba manual. Mahasiswa lapor langsung, petugas catat di buku atau di Excel. Terus kalau datanya kurang lengkap, mahasiswa diminta melengkapi lagi, baru diteruskan ke teknisi. Kalau di sistem usulan saya, mahasiswa tinggal login, isi form laporan lengkap sama foto, langsung tersimpan ke sistem, dan otomatis masuk ke admin. Admin tinggal cek, kalau valid diteruskan ke teknisi, kalau nggak valid ya ditolak. Teknisi kerja update status dan mahasiswa bisa pantau real time tanpa harus tanya lagi. Selanjutnya di sini ada use case diagramnya. Ini use case diagramnya ada 3 aktor utama. Yang pertama ada mahasiswa, admin, dan teknisi. Yang pertama mahasiswa itu bisa login, kirim laporan kerusakan, dan lihat status laporannya. Yang kedua, admin tugas menerima dan memverifikasi laporan. Kalau datanya valid, dia bisa menugaskan teknisi. Kalau nggak valid, dia bisa menolak laporannya. Yang ketiga, teknisi sendiri bisa login, melihat tugas yang diberikan admin, dan langsung melakukan perbaikan semua laporan yang masuk. Selanjutnya di sini ada slide yang keenam. Kalau di activity diagram ini saya breakdown 3 alur penting. Yang pertama ada login, yang kedua ada mengirim laporan, dan yang ketiga ada verifikasi oleh admin. Pertama untuk login alurnya simple. Buka aplikasi, input username, password. Yang kedua ada silakan cek ke database. Yang ketiga kalau valid langsung masuk ke dashboard. Kalau enggak valid ya muncul pesan gagal. Yang kedua untuk mengirim laporan. Nah, mahasiswa pilih menu buat laporan. Yang pertama ada isi data kerusakan sama lokasinya. Yang kedua ada upload foto sebagai bukti. Yang ketiga terus kirim dan otomatis diteruskan ke admin. Nah, admin di sisi lain akan cek kelengkapan laporan itu kalau lengkap dan valid lanjut ke proses penugasan teknisi, kalau enggak statusnya langsung jadi ditolak. Selanjutnya di sini ada slide ketujuh yaitu sekuensi diagram.
Ini contoh sekuensi diagram untuk proses login. Jadi urutannya gini, pengguna buka form login, input data, terus data itu dikirim ke login controller. Nah, login controller ini tugasnya cek ke database apakah username dan passwordnya cocok. Kalau cocok, database kirim balik ke data user. Selanjutnya di sini ada login controller, bilang login berhasil dan sistem langsung tampilkan dashboard sesuai role penggunanya. Apakah dia mahasiswa, admin, atau teknisi. Selanjutnya di sini ada slide ke-8. Ada kelas diagram. Untuk kelas diagram saya buat kelas user sebagai induk yang diturunkan ke 3 kelas. Ada mahasiswa, admin, dan teknisi. Ini pakai konsep generasi di OOP. Selain itu ada kelas laporan, jadi pusat datanya terhubung ke kelas fasilitas. Karena setiap laporan kan pasti terkait sama fasilitas yang rusak. Terus ada juga kelas penugasan yang menghubungkan antara admin, teknisi, dan laporan itu sendiri. Selanjutnya slide 9 ada state diagramnya. Kalau ini saya gambarkan siklus status laporannya dari mulai dibuat sampai selesai. Jadi laporan ini mulai dari status dibuat terus menunggu verifikasi admin. Kalau verifikasi valid dia lanjut ke ditugaskan ke teknisi dalam proses perbaikan. Sampai akhirnya perbaikan selesai dan laporan ditutup. Tapi kalau pas diverifikasi datanya dianggap nggak valid, laporan itu ditolak dan mahasiswa harus perbaikan datanya dulu baru dikirim ulang balik lagi ke tahap menunggu verifikasinya. Selanjutnya di sini ada deployment diagram. Nah, deployment diagram ini gambarannya arsitektur fisik sistemnya, jadi pengguna baik mahasiswa, admin, atau teknisi mengakses aplikasi lewat web browser di komputer atau HP mereka. Semua request itu masuk web yang menjalankan aplikasinya. Terus web server ini komunikasi sama database server buat nyimpen atau ngambil data. Selain itu juga ada server pendukung lain, misalnya buat nyimpen foto, laporan, kirim notifikasi, sama backup database biar datanya aman. Nah, selanjutnya di sini ada slide yang ke-11 tentang IRD. Apa itu IRD? Entity Relationship Diagram. Untuk IRD, untuk struktur database-nya saya rancang beberapa entitas utama. Ada user fasilitas, kategori kerusakan, laporan kerusakan, sama perbaikan dan petugas. Intinya satu user bisa bikin banyak laporan. Setiap laporan itu mengacu ke satu fasilitas dan satu kategori kerusakan. Terus kalau laporannya sudah diverifikasi, dia bakal punya satu record di tabel perbaikan yang ditangani semua petugas atau teknisi tertentu. Nah, selanjutnya di sini ada slide 12 tentang rancangan antarmuka. Nah, ini rancangan tampilan aplikasinya. Ada halaman login dengan identitas kampus, dashboard mahasiswa yang nampilin ringkasan laporan mereka, form buat bikin laporan kerusakan, sampai riwayat laporan yang udah pernah dikirim. Di sisi admin ada dashboard yang nampilin statistik keseluruhan sama halaman verifikasi laporan buat nerima atau nolak laporan yang masuk. Terakhir di sini ada dashboard teknisi buat lihat tugas perbaikan dan halaman laporan rekap yang bisa diekspor ke PDF atau Excel. Nah, selanjutnya di sini ada kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, aplikasi laporan kerusakan fasilitas kampus ini saya rancang supaya proses tadinya manual dan sering bermasalah itu bisa jadi lebih cepat, lebih rapi, dan gampang di semua pihak. Rancangan sendiri saya lakukan pakai pendekatan UML, mulai dari use case sampai development diagram, ditambah IRD-nya buat struktur database-nya. Harapannya kalau ini diimplementasikan benaran bisa membantu kampus dalam mengelola fasilitas jadi lebih baik lagi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.